Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal ya Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Ya, ini pertemuan pertama ya, pertemuan pertama untuk mata kuliah data science gitu. Nah, harapan kami ya di tahun yang baru ini pastinya Bapak Ibu juga punya semangat yang baru ya, tambah semangat lagi biar semuanya juga berjalan dengan baik. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan saya Bu Swastika Yulia Rizka, biasanya dipanggil Bu Rizka. Kemudian di sini saya selaku dosen koordinator Bapak Ibu. Kemudian di sini untuk dosennya, yaitu di sini ada Ibu Lia Farokah. Halo Bu Lia. Halo Bapak Ibu, salam kenal. Nah, biasanya dipanggil Bu Lia. Nah, jadi nanti untuk penjelasannya, jadi kita ada 2 dosen Bapak Ibu, yang satunya adalah Bu Lia, kemudian yang kedua nanti ada Bapak Lukman, gitu ya. Jadi untuk minggu depan akan dimulai dengan Pak Lukman, seperti itu. Nah, sebelum memulai perkuliahan kita hari ini, monggo Bapak Ibu yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu mungkin ya. Ini ada Pak Yeri ini pakai sampai gini-gini ya avatarnya. Oke, monggo Bapak Ibu bisa on cam dulu. Belum kita mulai, saya absen dulu Bapak Ibu nggih. Biar nanti sambil kenalan gitu ya. Katanya kalau nggak kenal kan nggak bisa, sayang katanya ya. Gitu ya. Oke. Ya udah. Bentar. Oke. Pertama di sini ada Bapak Afrizal Dian Mahendra. Selamat malam Pak Afrizal. Malam. Oh, oke. Ini nggak kelihatan ya Pak ya? Oke. Kemudian yang selanjutnya ada Ibu Arvita Wahyu. Oke, siap. Iya, Bu. Arvita Wahyu. Oke, bisa on cam Ibu Arvita? Iya, Bu, sebentar apa saya Oke, siap. kameranya dulu. Soalnya Oke. kamera laptop saya trouble. Oke, Bu Arvita, nggak apa-apa. Iya. Kemudian yang selanjutnya ada Bapak Yohanes Umbu. Selamat malam, Bu. Oke. Ini mohon izin, Bu. Saya off cam, Bu. Nggak, masih di kantor nih. Oke, baik Ya. Pak. Ya, salam kenal juga, Bu. Oke, salam kenal Pak Yasna. Ini menyenangkan, ya, Bu. Oke. Kemudian Terima kasih. selanjutnya, oke, sama-sama Pak Yasna. Panggilannya Pak Yosa, nggih. Ya, betul, Bu. Kemudian Bapak Yeri Adi. Ya Bu, malam Bu. Oke, selamat malam, salam kenal Pak Yeri. Sama. Kemudian ada Bapak Yofi Okdaryanto, enggak ada ya. Kemudian Muhammad Afingga, Pak Muhammad Afingga. Oke, salam kenal Bapak. Bisa nggih mikrofonnya? Oke. Kemudian ada Bapak Agil Ilham Munajab. Selamat malam Pak Agil. Selamat malam, Bu. Oke, salam kenal Pak Agil. Iya, Selanjutnya ada Pak Ardioto. Sudah kenalan tadi ya Pak Ardi. Oke, salam kenal Pak Ardi. Kemudian selanjutnya ada Pak Denny Surya Saputra. Malam, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Denny. Ya, Bu Rizka. Oke, selanjutnya ada Pak Ilham Maulana. Ada. Kemudian ada Bapak Ibu Setia Karniawati. Nana, masih perjalanan, Bu. Oke, oke. Oke, siap. Salam kenal Bu Setia Berapa ya. ya? Oke, baik. Nah, selanjutnya ada Bapak Alfonsus Anugrah Christmas. Ada. Selanjutnya ada Pak Nanang Sucipto. Ada juga. Kemudian Bapak Muhammad Khalil Lutfi. Ya Bu. Oke,
Oh, ada Pak Nanang Sucipto. Oh, maaf Pak. Oh, tadi yang lembur nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Ya, Pak Nanang, salam kenal Pak Nanang. Salam kenal, Bu. Kemudian Bapak Muhammad Irwanto, Bapak Daru Krisna. Juga, oke. Selanjutnya yang terakhir di sini ada Ibu Putri. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu Putri. Oh, Bu Puput ya. Bu Puput tadi Bu Putri nih. Oke, oke. Oke, baik. Tadi sudah saya absen, Bapak Ibu. Kemudian seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya Bapak Ibu ya, di mana setiap pertemuannya kita ada beberapa peraturan ya kalau kita ngomong ya, peraturan yang kita bisa sama-sama patuhi di sini gitu ya untuk mata kuliah online ini, sehingga nantinya perkuliahan kita juga berjalan dengan lancar seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian sebelumnya saya juga mohon maaf ya, ngapunten gitu ya, karena mungkin dalam proses perkuliahan mungkin nanti Bapak Ibu mungkin ketika pas saya ngomong gitu ya, mungkin mendengar suara-suara anak kecil, ngapunten gitu ya. Karena juga saya ada baby sama ada anak kecil, jadi mungkin kadang ya mungkin ada anak saya gendong dan sebagainya. Mohon maaf kalau kurang nyaman seperti itu. Saya mohon maaf. Nah, kemudian untuk proses perkuliahan Bapak Ibu ya, nanti ke depannya silahkan untuk nama-nama bisa menggunakan nama asli ya, sesuai yang ada di KTP Bapak Ibu semuanya, biar memudahkan juga dalam pendataan dari Bu Lia juga maupun dari saya gitu ya, biar tidak salah nanti memasukkannya. Kemudian diusahakan juga Bapak Ibu di sini menggunakan komputer ataupun laptop ya, yang mungkin bisa misalnya nanti ada prakteknya atau mungkin penggunaan kamera dan sebagainya itu lebih enak gitu ya, lebih nyaman seperti itu. Kemudian untuk kehadiran juga kami harapkan Bapak Ibu semuanya bisa join tepat waktu, ya. Semoga saja ya kalau mungkin ada lembur dan sebagainya mungkin bisa join dulu ngoten nggih. Seperti Pak Nanang ini lagi lembur juga gitu ya. Kemudian kalau saat ini yang sudah on cam ya, alhamdulillah sudah terlihat cerah semuanya gitu nggih. Ya, jadi mungkin dari segi pencahayaan juga cukup seperti itu Bapak Ibu ya. Takutnya nanti waktu Bulia manggil terus terlalu gelap kan juga bingung gitu ya. Aduh ini ada wajahnya apa enggak misalnya kayak gitu. Jadi alhamdulillah ini yang sudah bisa on cam, juga pencahayaan dan lain-lainnya sudah baik seperti itu. Kemudian kami juga mohon perhatiannya ketika nanti Bu Lia mau sedang menyampaikan materinya, dimohon Bapak Ibu untuk di mute, ya. Jika nanti ada pertanyaan bisa raise hand terlebih dahulu, nanti bisa saya bantu seperti itu. Kemudian mungkin ada ditanyakan dulu sebelum saya serahkan ke Bu Lia terkait peraturan kita perkuliahan hari ini. Perkuliahan 1 semester ke depan ya. Itu teman ke depan. Cukup jelas nggak Bapak Ibu? Saya kebiasaan ngomong teman-teman ini. Ya Bapak Ibu, seperti itu. Oke, ya udah kalau sudah jelas semuanya untuk perkuliahan hari ini saya serahkan ke Bu Lia. Silakan Bu Lia. Baik, terima kasih Bu Rizka, Bapak Ibu. Mohon maaf, hujan cukup deras di Malang, jadi semoga suara saya nyampe, nggih. Baik, saya mulai Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, sudah di tahun yang baru. Semoga apapun hajat Bapak Ibu bisa dikabulkan gitu ya sama Tuhan. Amin. Semangat baru juga ya Bapak Ibu pastinya ya. Baik, saya baru dikabarin tadi ya, ternyata konsentrasinya kepecah. Yang satu di marketing ya Bu Rizka, benar ya. Yang satunya di sistem analis. Baik, ini saya semoga ini ya Bapak Ibu ya, saya perkenalkan dulu sampai lupa saya. Nama saya Lia Faroka, nanti Bapak Ibu
seperti yang dijelaskan Bu Rizka tadi, bisa manggil Lia saja. Sepertinya ini eh, Bapak Ibu di sini tempat tinggalnya cukup jauh-jauh ya. Tadi ada yang di Magetan, ada yang di mana tadi Bu Rizka, di Sulawesi gitu ya. Tadi beberapa sempat ngobrol di awal. Nah, Bapak Ibu mungkin seperti yang dijelaskan Bu Rizka tadi, nanti kuliah ini akan diampu oleh dua dosen, yaitu saya dan juga Pak Lukman gitu ya. Jadi selama 7 pertemuan nanti kita bergantian, beberapa pertemuan saya, kemudian Pak Lukman, saya dan seterusnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini pemanasan dulu ya supaya nggak langsung ke yang tegang-tegang gitu ya. Kok ini kayak tegang-tegang gitu ya. Saya pengen ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita tebak-tebakan dulu deh gitu ya untuk mencairkan suasana gitu ya. Ini testing, mohon maaf ya kalau misalnya ada yang salah atau seperti apa gitu ya. Ini testing umur juga nih ya. Bapak Ibu, nanti saya coba buka beberapa puzzle. Nanti Bapak Ibu bisa mengetik di chat gitu ya. Ini kira-kira apa gitu ya. Oke, saya mulai dari awal. Clue pertama. Oke. Ini permainan, salah satu permainan di Indonesia gitu ya. Kemudian tahun 90-an lumayan lumayan booming gitu ya. Nah, ada yang tahu Bapak Ibu ini permainan apa? Oke, kita lihat di chat. Oh, congklak. Mungkin ada yang lain? Dakon. Oke. Banyak ya istilahnya. Ada yang lain mungkin? Congklak. Wah, tahu semua ini. Kayaknya seumuran saya semua ini. Seumuran saya semua ini Bu Rizka sepertinya. Betul ya? Kalau di, nggak tahu, kalau di daerah Bapak Ibu namanya apa? Kalau di tempat saya namanya dakon Bu Rizka. Bener ya? Bu Rizka, di tempat Bu Rizka apa namanya? Dakon. Oh, sama ya. Ya, ada juga yang sebut apa tadi ya? Congklak. Ya, betul, betul sekali. Aduh, ini ini ya tahu semua ya. Oke. Coba kemudian ini testing yang kedua ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tes mungkin seumuran semua ini. Eh, saya coba, apakah ada yang tahu? Waduh. Nama nama grup band ini. Ada yang tahu mungkin? Duh, cepat sekali ini. Oh, Selam Selam Seven. Seven, Bu. Mainan masa Pak Nanang, mainan masa SMP tadi ya, ya, betul, betul, betul. Itu mainan saya juga waktu SMP juga Pak. Berarti kita seumuran sebenarnya Pak, mungkin Pak. Kemudian Sheila on Seven, waduh, SOS gitu ya. Ada istilahnya juga ya. Waduh, ini seumuran saya semua ini. Betul Bapak Ibu ya. Waduh. Oke, oke. Nah, ini untuk menguji ini ya Bapak Ibu ya, menguji ini Bapak Ibu biasanya rajin juga ini baca baca berita online atau apa gitu ya. Pastinya tahu nama orang ini karena kasusnya booming sekali gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari sini ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu ini nanti eh, ada tugas, bukan tugas sih ya, kita diskusi aja sih sebenarnya. Bisa saya bebas tugaskan gitu ya, boleh ikut boleh enggak gitu ya. Nah, ada yang tahu atau harus buka clue selanjutnya ini? Waduh, keren ini. Bener nggak nih? Ini Ibu Puput ini keren sekali ya. Sampai hafal loh. Saya buka cuman pojoknya aja loh. Wah, ini kayaknya pengikut setia itu ya beritanya ya. Oke, keren Bu, keren Bu. Oke, Bu Puput nanti boleh boleh ikut salah salah fokus akhir fokus kaos. Oh iya. Oke. Oke, next gitu ya, next. Ini saya akan mencoba lagi nih, Bapak Ibu ini. Bentar ya. Oh, ini bisa nggak ya kalau di ini kan sebentar.
Oh ya, ini adalah nama politisi yo, Bapak Ibu. Ini mau 2024 ini harusnya kayaknya tahu nih. Ada yang tahu mungkin Bapak Ibu? Ini kayaknya ada jago-jago. Oh, saya buka clue selanjutnya. Bentar ya, Bapak Ibu. Pak Ganjar bukan. Ini nanti setelah yang tadi Bu Puput dan selanjutnya, tuh ya kalau memang bisa nanti boleh ikut boleh enggak ya untuk tugasnya. Saya buka lagi. Wah, harus tahu ini sepertinya ini. Bu Puan ya Pak Ardi. Waduh. Mantap, 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 mantap. Aduh, bener nggak ya? Pasti tahu ya salah satu. Ini kayaknya ada jagoannya bukan ini kayaknya. Bapak Ibu, jagoannya 2024 bukan ya? Waduh, rahasia. Ini jangan-jangan jagoan Bapak Ibu ini. Oke, kalau saya nggak boleh ngomong politik ya. Sepertinya bukan kalau saya ya. Oke, baik. Tadi Pak Ardi ya Bu Puan, benar sekali. Baik, saya coba lagi. Nah, ini saya stop share dulu karena saya mau share suaranya saja nih Bapak Ibu. Saya share suaranya saja. Oke, saya share ya. Ini nggak tahu ini lagu tahun berapa. Apakah terdengar? Duh. Pak Ardi ketawa-ketawa ini. Pak Jainal pasti tahu ini. Udah ada yang ketik deh. Bu Rizka pasti nggak tahu ini Bu Rizka. Kayaknya lagunya Pak Jainal ini. Duh. Ini Pak Oh, Yeri Burina benar juga. ini. Kayaknya ada Judulnya apa Burina ini? itu. Judulnya apa ini? Kira-kira judulnya apa ini? Ayo, judulnya apa ini? Wah, ini Burina ini harus tahu ini. Kayaknya eranya Burina ini. Ya, eranya Burina sama Pak Jainal ini. Pak Yeri ini bener loh, Betaria loh. Tapi judulnya apa? Ayo, inget nggak kira-kira? Pak Jainal mungkin boleh, Burina. Wah, Bu Puput. Waduh. Ya, betul ya. Betul. Betul sekali. Betaria. Katakan sejujurnya. Waduh. Bapak Ibu ini ya. Ini berarti saya lagi tes. Berarti ini apa? Ini sekitar tahun berapa ya? Bapak Ibu ya. Mungkin ada lagu favorit Bapak Ibu. Ini Pak Ardi kok ketawa Pak Ardi ini. Waktu zaman muda ya Pak ya. Oke, baik. 80-an Pak J. Oke. Baik. Bapak Ibu ini ketawa karena tidak tahu. Berarti Bapak masih muda gitu ya. Tapi saya juga suka mendengarkan lagu-lagu jujur gitu ya. Saya lahir tahun 90-an, saya suka mendengarkan beberapa, nggak semua lagu 80 dan 90-an seperti itu. Wah, keren-keren ini Bapak-bapak. Oke, baik. Yang terakhir ini harus tahu ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak tahu harus kenalan dulu kalau nggak tahu ya. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu, ini terakhir. Ini nama perempuan yang ada di foto ya Bapak Ibu ya. Saya coba ambil yang di sini dulu. Apakah ada yang tahu Bapak Ibu? Apakah ada yang tahu? Oh, baca. Bu Risa. Apa benar Bu Risa ini ya? Coba. Oke. Iya, benar ya. Ini Bapak Ibu harus tahu ini. Ini Bu Rektornya Institut Asia Malang gitu ya. Waduh, Pak J pasti tahu. Kalau enggak kena SP nanti Pak J ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ini supaya kita rileks dulu ya, supaya nggak tegang dulu. Nostalgia beberapa hal gitu ya. Tadi kayaknya ada beberapa Bapak Ibu yang bisa menjawab pertama kali ya. Nanti boleh ikut, boleh enggak ya. Untuk tugasnya saya bebaskan. Kalau misalnya masih tetap mau diskusi ya lebih baik lagi gitu ya. Nah,
Baik, saya langsung aja untuk sharing Bapak Ibu tentang materi hari ini seperti itu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat nggak? Baik. Baik, saya ingin jelaskan dulu, perkenalan dulu gitu ya Bapak Ibu, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Rizka. Kalau nggak kenal maka mungkin, aduh itu terlalu sulit kali ya Bu, bahasanya terlalu tinggi, atau mungkin saya ketika baca di internet itu banyak sekali istilahnya Bu, yang istilahnya eh, membuat saya bingung, misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ini di kelas data science gitu ya. Cuma nanti data science itu cukup luas, jadi akan saya spesifikkan ke satu kemampuan yang mungkin Bapak Ibu bisa pakai di kantor, di dunia kerja, di bisnis Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan lebih detail tentang data mining gitu ya. Bu, saya sering banget dengar istilah data mining, data science, big data. Nah, itu sebenarnya apa sih seperti itu? Nah, Bapak Ibu, ini adalah kontak saya. Bapak Ibu bisa hubungi saya lewat WA, lewat email, monggo silakan gitu ya. Kita bisa discuss, kemudian ini juga mungkin ada pembelajaran di YouTube, boleh gitu ya. Monggo Bapak Ibu bisa bisa lihat juga, karena kebetulan 2 tahun yang lalu kita pandemi dan di apa ya, untuk pembelajaran jarak jauh harus pakai video. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu eh, kebetulan kalau yang data mining ini atau data science ini agak cukup lengkap gitu ya. Saya buat videonya seperti itu. Baik, tujuannya adalah hari ini saya ingin men-sharing ke Bapak Ibu kira-kira apa sih gambaran umum dari data science itu seperti itu. Nah, sebelum saya lebih jauh Bapak Ibu, saya ingin memberikan gambaran ke Bapak Ibu bahwa sebenarnya kalau saya bisa expert di bidang data science itu saya mau jadi apa? Misalnya saya mau ke arah mana seperti itu. Nah, inilah data science menurut survei dari Prof. Romi gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga mengenal ya Prof. Romi tahun 2020. Jadi banyak hal yang bisa ditekuni ketika Bapak Ibu bisa expert di bidang data science. Ada database engineer, ada artificial intelligence atau machine learning engineer, ada data analyst, ada data scientist, ada business analyst seperti itu ya. Cuman karena terlalu besar, kita spesifikkan mungkin akan lebih ke AI ML engineer seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa baca surveinya dari Romi ya Bapak Ibu. Jadi di Romi itu cukup bagus bahwa kalau kamu mau jadi database engineer itu apa technical skill yang harus kamu kuasai apa? Oh, ada SQL Server, ada Oracle, ada bla 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 gitu ya. Bahkan dia mensurvei ini adalah salary yang ada di Indonesia Bapak Ibu. Jadi data science itu bukan milik luar negeri lagi, karena perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mulai menyadari bahwa data itu kita ketika sebagai leader sebuah perusahaan atau kerja di sebuah perusahaan, kita tidak hanya mengumpulkan data, kita tidak hanya membuat sistem itu secara otomatisasi, tapi kita apa ya, pebisnis Indonesia atau mungkin perusahaan-perusahaan Indonesia sudah mulai melirik bagaimana sih data ini bisa diolah menjadi sesuatu yang mungkin bisa cukup berharga, kemudian bisa menambahkan value buat perusahaan, sehingga mungkin nanti bisa memajukan sebuah bisnis seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya nggak memasukkan semua dari yang tadi ya, yang beberapa profesi di data science, tapi cuman beberapa Bapak Ibu. Ini contohnya di AI ML engineer, artificial intelligence atau machine learning engineer. Jadi di sini technical skill yang harus dikuasai. Nah, di sini ada beberapa hal yang contohnya misalnya seperti programming, Kris DM, data mining, data modeling gitu ya. Kemudian computer science fundamental dan yang lainnya. Nah, ini cukup banyak kita pelajari nanti Bapak Ibu. Kris DM, data mining gitu ya. Ini spesifik di situ Bapak Ibu. Dan kebetulan nanti ada Pak Luman juga, karena Pak Luman keahliannya juga ada di matematik gitu ya. Jadi memang keilmuan TI ada apa ya, join ilmu yang cukup kuat gitu ya di matematika
sama komputer sendiri seperti itu. Nah, ini misalnya di sini katakanlah yang cukup besar di sini berarti skill yang harus benar-benar dikuasai Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini adalah ini hanya gambaran supaya Bapak Ibu sebenarnya kita belajar data science itu buat apa sih? Nah, ini saya kasih sharing sedikit Bapak Ibu. Jadi, ini adalah salary yang ada di Indonesia, kemudian beberapa hal yang harus dikuasai. Nah, ini data scientist contohnya misalkan harus menguasai apa gitu ya Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Ini jika Bapak Ibu tertarik melihat survei ini, Bapak Ibu nanti bisa lihat sumbernya adalah punyanya Prof. Romi 2020 tentang survei data science dan gaji dan skillnya yang harus dikuasai. Seperti itu. Oke. Baik, itu gambaran pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, saya ingin menjelaskan bahwa saya ingin membreakdown istilah-istilah yang ada di internet yang mungkin bisa membuat bingung Bapak Ibu. Bu, saya kalau di internet itu ada istilah kecerdasan buatan, ada istilah machine learning, ada istilah deep learning gitu ya. Cukup banyak, saya bingung sekali gitu ya sebenarnya. Awal dari keilmuan data science itu gitu ya, keilmuannya, wadahnya itu adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Sebenarnya kecerdasan buatan itu adalah sebuah keilmuan yang mencoba meniru kecerdasan manusia gitu. Jadi mesin itu dibuat lebih pintar Bapak Ibu. Jadi mesin itu bisa menalar pernyataan dalam bahasa formal. Jadi awalnya adalah seperti itu. Jadi kita sebagai manusia itu sudah cukup dikasih kecerdasan yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi contoh misalnya mata kita bisa melihat sesuatu, bisa oh itu TV, oh itu kucing, oh itu sepeda gitu ya. Nah, itu sebenarnya diadopsi oleh mesin. Bagaimana sih sebuah mesin, sebuah komputer itu bisa paham bahwa kalau tak kasih gambar ini, hewan ini gitu ya, ini tuh kucing loh. Bisa nggak sih mesin itu nyebut ini kucing? Nah, sederhananya seperti itu. Itu baru contoh mata ya, dari mata yang diadopsi di kecerdasan buatan, dan masih banyak lagi, ada telinga, ada yang lain-lain seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya jelaskan secara singkat aja biar nggak tambah bingung gitu ya. Kemudian ketika itu di artificial intelligence ternyata ada beberapa kelemahan gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada masalah yang jauh lebih kompleks, nah pemrogramannya itu jauh lebih lebih kompleks juga, ada if else banyak sekali. Nah, muncullah keilmuan yang namanya machine learning. Bagaimana sih keilmuan ini pada dasarnya adalah belajar dari data. Bagaimana sih data-data itu dipelajari polanya gitu ya. Dia akan belajar sendiri gitu mengenai pola dari data-data itu. Oh, ternyata polanya data ini itu kebanyakan mahasiswa yang lulus tepat waktu, katakanlah ya gitu. Ini hanya contoh. Misalnya di Institut Asia adalah gendernya perempuan, misalnya lulusnya lebih tepat waktu misalnya, atau mungkin dari data yang saya kumpulkan selama 2 tahun tentang kelulusan mahasiswa dengan indikator A, B, C, D, ternyata mahasiswa dengan IPK sekian, semester 1, semester 2 sekian, 3 sekian, 4 sekian, itu lulusnya lebih tepat waktu kalau misalnya di atas 3, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh bagaimana sih belajar dari data. Nah, nanti mungkin dari contoh akan saya jelaskan lebih dalam. Kemudian, hari ini perkenalan dulu pokoknya. Nah, kemudian ada keilmuan lebih dalam lagi gitu. Ternyata machine learning ini masih mempunyai banyak sekali kekurangan Bapak Ibu. Jadi kayak misalnya kalau saya mau memproses data ini, saya harus pakai algoritma ini. Habis itu saya pakai ini harus sampai selesai gitu ya. Ada beberapa step yang cukup panjang. Akhirnya keluar namanya keilmuan deep learning. Jadi deep learning itu bagaimana sih kita memberikan sebuah input, kemudian ada outputnya secara langsung gitu ya. Jadi diproses dalam jaringan itu. Tidak memerlukan campur tangan manusia lebih banyak lagi seperti itu. Nah, kita nggak akan mempelajari semua gitu ya, paling nggak
Bapak Ibu tahu strukturnya seperti apa. Sebenarnya kita nanti akan ada di machine learning Bapak Ibu yang di ML ini. Jadi kita akan pada intinya adalah belajar bagaimana sih data perusahaan Bapak Ibu itu yang Bapak Ibu kumpulkan bertahun-tahun, berbulan-bulan itu bisa diolah dan mempunyai sebuah pola dan akan mendapatkan value seperti itu. Nah, ini awal-awal kecerdasan buatan adalah bagaimana sih website itu bisa paham bahwa kata apel sama apel itu di beberapa daerah itu berbeda. Apel, buah, apel itu mungkin kalau nggak salah kayak apa ya, upacara gitu ya, pertemuan seperti itu ya. Nah, misalnya SBY dengan Surabaya misalnya, apakah memang website ini bisa memahami mana yang dimaksud seperti itu. Nah, dulu awalnya seperti itu. Nah, ini sekilas saja Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu mungkin fenomena yang cukup menarik yang Bapak Ibu bisa bisa ini fenomena teknologi bukan sih gitu ya. Ternyata iya, ini adalah salah satu fenomena deep learning gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya ingin tahu Bapak Ibu di kota Bapak Ibu udah ada ETLE belum ya? Sudah ya kayaknya kalau saya baca berita cukup banyak, apalagi Jakarta ya Bapak Ibu di sini ada yang mungkin dari Jakarta tidak ya, mungkin di daerah lain, mungkin di Bu Puput ada belum ya, di Sulawesi belum ya Bu ya? Belum ada, Bu. Belum ada. Oh, syukurlah ya Bu ya. Nanti tiba-tiba datang surat tilang gitu ya Bu ya. Untung belum ya. Saya nggak tahu kalau di Malang kayaknya sih kalau saya baca beberapa berita ya sudah ada gitu ya. Nggak tahu yang Pak Yeri mungkin daerah mana Pak Yeri? Jakarta, Bu. Oh, Jakarta. Ada ya? Bapak dari Jakarta, Pak Yeri? Iya, Bu. Oh iya, pasti sudah ada ya Pak ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah belum kena tilang. Oh, jangan ya Pak ya. Nanti tiba-tiba ada surat cinta dari surat tilang gitu ya. Tiba-tiba kita nggak tahu tagihannya berapa gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu fenomena teknologi yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Analisisnya apa? Analisis data Bapak Ibu. Nah, ini contoh misalnya ini jadi tol gitu ya. Cukup banyak gitu ya. Bentuknya kamera tapi banyak bentuknya, cuman coba yang ETLE statis ini yang dia mendeteksi plat nomor ya Bapak Ibu. Jadi plat nomor gitu ya. Nah, ini ilustrasi aja. Jadi ini adalah fenomena teknologi yang memang diterapkan gitu ya. Sumbernya dari apa? Kita breakdown ya dari data yang dikumpulkan gitu ya. Kok bisa data yang dikumpulkan? Jadi ini kalau Bapak Ibu nanti mau perdalam lebih jauh tentang teknologi gitu ya, deep learning itu ini ada keilmuan yang namanya segmentasi gitu ya. Jadi segmentasi mana sih kendaraan? Ini kendaraan, ini motor, berarti dia nggak akan dideteksi. Misalnya kalau tujuannya adalah ingin mendeteksi mobil gitu ya. Kecuali kalau dia juga mau mendeteksi motor, berarti segmentasinya adalah mobil dan motor gitu ya. Nah, itu salah satu kalau Bapak Ibu sadar apa tidak bahwa plat nomor Bapak Ibu sekarang warnanya putih. Benar ya? Bukan warnanya bukan hitam lagi. Nah, itu karena kalau Bapak, ada yang raise hand. Oke, baik. Setelah ini. Jadi Bapak Ibu sadar atau tidak gitu ya ketika kamera itu mendeteksi yang plat nomor yang dulu yaitu ininya putih kemudian backgroundnya hitam, itu masih algoritma itu tidak bisa mendeteksi mendekati 100% lah pasti ya. Jadi maka dari itu karena ETLE sudah diterapkan, maka dari itu kalau Bapak Ibu sudah ganti plat yang putih itu ya, itu lebih mudah dideteksi seperti itu. Baik, mungkin Pak Afrizal ada yang ditanyakan, mungkin raise hand, monggo. Apa bedanya dengan labeling dan clustering? Oh, baik. Nah, nanti kita akan belajar Pak Afrizal. Jadi kita belajar banyak sekali sebenarnya, tapi nanti ada klasifikasi yang labeling itu ya, kemudian ada clustering, ada asosiasi. 3 hal itu
dan nanti ditambahin oleh Pak Lukman fasi dan juga regresi gitu ya. Nah, nanti saya akan bedah satu persatu gitu ya Bapak Ibu. Kalau labeling dia harus punya output. Nah, ini secara sederhananya gitu ya. Harus ada output. Kalau clustering ya cukup data aja, nanti akan di-cluster berdasarkan karakteristik. Nah, kalau saya jelaskan seperti ini pasti nanti mumet gitu ya. Saya akan kasih contoh yang Bapak Ibu pasti sadar atau tidak sadar akan melihat, oh ini saya pernah lihat nih di TV nih. Oh, ternyata itu keilmuan TI juga toh, seperti itu. Nah, nanti akan saya jelaskan ya Pak Afrizal ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, jadi dari dia mensegmentasi, oh ini kendaraan, ini bukan, kemudian dia segmentasi di bagian platnya gitu ya, kemudian nomornya itu akan dideteksi nomor berapa. Nah, pastinya kepolisian punya data kendaraan Bapak Ibu. Nah, kemudian sampai ada tipe pelanggarannya apa, dan kalau dulu kita masih bisa mengelak ya Bapak Ibu, oh saya nggak melanggar. Nah kalau sekarang udah ada foto-foto pastinya. Mungkin nggak tahu Bapak Ibu di sini sudah ada yang pernah dapat surat cinta dari Etle, kayaknya belum ya Bapak Ibu ya. Kayaknya sih saya nggak tahu, di Malang pun apa ya, jarang beritanya, hanya mungkin berita-berita di koran, di media online bahwa oh ini sudah terpasang dan terpasang ya. Saya harapkan nggak kena tilang juga sih, cuman berita-beritanya belum. Tadi di Jakarta saya baca baca media online cukup banyak gitu ya yang sudah dapat surat cinta. Nah, kok bisa ini tipe pelanggarannya kok bisa diklasifikasikan bahwa oh ini nggak pakai sabuk kendaraan, misalnya oh ini nggak pakai helm, dasarnya dari mana? Ini kan komputer yang ngomong gitu. Apakah ada yang ngawasin gitu ya? Tetap pasti ada yang ngawasin, tapi apakah pengawasnya itu orang 24 jam? Tidak Bapak Ibu. Dia berdasarkan data. Jadi deep learning akan mengumpulkan banyak data dan dikelaskan. Misalnya satu kelas ini adalah klasifikasi gambar gitu ya, pelanggaran orang nggak pakai sabuk gitu ya. Kan dari sini akan kelihatan ya. Jadi mereka akan mengumpulkan data sebegitu banyaknya dan sebegitu besarnya gitu ya. Nah, komputer ini akan dilatih bahwa oh kalau gambar kayak gini ini adalah pelanggaran apa, kalau kayak gini pelanggarannya apa. Nah, ini perkenalan sederhananya gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti itu yang tadi ditanyakan oleh Pak Afrizal gitu ya. Jadi step by step kalau di case Etle ini ya, jadi step by step segmentasi, kemudian baru dia akan mengklasifikasikan gitu ya. Oh, outputnya apa? Kalau memang ada kriterianya A, B, C, D. Oh, ini pelanggaran apa? Ini pelanggaran apa? Seperti itu. Tapi gitu ya, namanya orang Indonesia, Bapak Ibu gitu. Ini saya nggak ngajarin buat Bapak Ibu ngakalin ya Bapak Ibu ya. Tapi saya hanya baca berita gitu ya. Secanggih-canggihnya teknologi diterapkan ya ada aja orang Indonesia tuh kreatif gitu ya, platnya dipalsuin gitu ya, sehingga mungkin nggak akan kena tilang gitu ya Bapak Ibu. Nah ini ternyata sudah terjadi juga gitu ya, ternyata platnya dipalsuin. Nah ya jelas nggak bisa mendeteksi karena kan ya itu kita nggak akan terdata seperti itu. Nah, itulah Indonesia gitu ya Bapak Ibu. Nah, kenapa kok kita harus belajar data science, data mining ya lebih spesifiknya gitu ya, karena adanya tsunami data. Tsunami data itu seperti apa Bu gitu ya? Tsunami data itu adalah kalau kita bayangin tsunami air gitu ya, itu kan air yang cukup besar gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau tsunami data ya sebenarnya kita tidak akan bisa merasakan karena sekarang teknologinya cukup canggih gitu ya. Ada hard disk, ada cloud yang bisa menyimpan data gitu ya. Kalau misalnya tidak ada teknologi-teknologi itu, pasti kita istilahnya sudah penuh data gitu ya, sudah penuh data di sekitar kita Bapak Ibu. Nah, kenapa kok adanya tsunami data gitu Bapak Ibu? Nah, contohnya adalah kita bisa bayangkan bahwa Bapak Ibu ini punya media sosial berapa ini? Ayo. Mungkin Pak Ardi, media sosialnya apa saja, Pak?
Instagram. Masih azan, Bu. Oh Saya, iya ya. saya ketik Baik. aja. Saya ketik. Nggih, monggo. Nggih. Oh nggih, beberapa masih ini nggih, bergantian. Instagram, Bapak Ibu mungkin bisa Instagram, Facebook, kemudian mungkin TikTok. Oke, mungkin Pak Afingga mungkin Sama, atau Bu. sama. Instagram, Facebook. Oh, Instagram. Friendster masih ada, Pak? Enggak ya? Itu kan zaman saya ya, Friendster. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya tanpa kita sadari, gitu ya, tanpa kita sadari bahwa ketika kita update status, gitu ya, itu kita memproduksi data. Bu, apakah data itu bisa dipakai untuk menganalisis sesuatu? Bisa, gitu ya. Apakah data istilahnya cuitan Twitter itu bisa dipakai untuk menganalisa sebuah bisnis? Bisa, Bapak Ibu. Kita nanti akan saya tunjukkan pemilihan presiden antara Jokowi dan Prabowo itu, kalau sadar tidak sadar Bapak Ibu pernah melihat tampilan itu di TV. Oh, ini ternyata keilmuan TI toh. Oh, ini ternyata memproses sebuah data sehingga Twitter dari masyarakat akan diklasifikasikan bahwa ini sentimen positif apa sentimen negatif, misalnya seperti itu. Nah, kemudian itu baru di dunia medsos, Bapak Ibu. Baru juga Bapak Ibu Facebook, belum lagi mungkin ada yang punya banyak sekali media sosial. Nah, itu sebenarnya produksi data juga ketika kita update status. Kemudian di dunia pendidikan, katakanlah di Institut Asia. Di Institut Asia itu ada katakanlah 5 jurusan gitu ya. Dalam satu angkatan katakanlah di TI aja ada 50 mahasiswa. Nah, itu angkatan 2000 katakanlah 2022. Belum lagi angkatan sebelumnya. Kalau dijumlah gitu ya, segitu banyaknya pasti produksi datanya cukup besar gitu. Pasti setiap mahasiswa akan mempunyai record data setiap semester bahwa IPK semester 1 berapa, semester 2 berapa, semester 3 berapa. Nah, itu data. Apakah itu bisa diproses? Sangat bisa, Bapak Ibu. Gitu. Begitu juga di dunia ekonomi, bisnis gitu ya. Cuaca yang lagi hits kemarin antara BMKG dan BRIN gitu ya, Bapak Ibu, yang lumayan sengit gitu ya, tapi sebagai orang edukasi gitu ya, pastinya BRIN itu nggak main-main juga, dia juga punya data pastinya ya. Saya tidak berbicara tentang kewenangan, tetapi pasti BRIN dan BMKG itu dia punya data yang dikumpulkan setiap hari, kemudian dia akan mengukur beberapa kriteria yang menunjukkan bahwa oh ini hujan, ini tidak, dan lain-lain, misalnya kelembapan udara, kemudian apa gitu. Dia akan catat setiap hari, kemudian dia bisa memprediksi 4 hari ke depan. Nah, itu sebenarnya ya basisnya data semua, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oke, kita perkenalan dulu. Kemudian kalau Bapak Ibu yang suka sepak bola gitu ya, kalau sepak bola dulu itu dinikmati hanya di lapangan gitu ya. Sekarang kalau Bapak Ibu tahu gitu ya, Messi ya habis jadi juara ini ya Piala Dunia ya Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya TI sudah masuk di dunia sepak bola juga gitu ya. Simulated ranking adalah dia pakai algoritma Bapak Ibu. Jadi dia akan mencatat bahwa klub ini ada beberapa kriteria seperti itu. Dia saya simulasikan rankingnya 95. Ternyata real rankingnya ketika pertandingan, oh dia rankingnya 90. Kemudian ternyata ada juga yang selisihnya cukup sedikit ya Bapak Ibu. Contohnya misalnya mungkin ada selisih 3 gitu ya. Kalau atas ini 5, kemudian ada selisih yang 4 dari realnya, ada yang selisih 2 gitu ya, dua step gitu ya Bapak Ibu. Tapi paling enggak algoritma ini bisa menggambarkan bahwa bukan main ahli nujum, tapi dia by data yang dicatatkan sehingga mungkin orang-orang TI bisa masuk ke segala bidang gitu Bapak Ibu. Jadi ini juga ada di Paperkan dan lain-lain seperti itu. Oke, ini permainan data. Nah, tadi itu saya baru menggambarkan dari segi bidang A, bidang B, bidang C. Sekarang kita tarik ke diri kita masing-masing bahwa kita punya
di dunia perbankan kita punya ATM, di dunia online shopping kita punya Tokopedia, Amazon dan lain-lain, di dunia hiburan kita punya bla bla bla, di media sosial kita punya banyak hal gitu ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan kita memproduksi data seberapa banyak gitu. Dan itu buat apa gitu. Nah, itulah yang harus kita kelola Bapak Ibu. Nah, ini menurut statistik sampai 2024 profesi data science cukup menantang dan cukup menarik buat terus dikelola gitu ya Bapak Ibu. Ini adalah survei tahun 2020 gitu ya. Saya belum cari yang survei terbaru. Nah, 2020 dia memprediksi sampai 2024. Oke, ada juga perubahan kultur Bapak Ibu. Kenapa sih kalau kita harus mengolah data untuk kira-kira ada value apa gitu ya? Karena kulturnya sekarang beda. Kalau dulu mungkin kalau dulu cari orang pembersih rumah yang dadakan itu nggak ada ya Bapak Ibu, tapi sekarang ada gitu ya. Jadi semuanya serba dibawa ke online gitu. Semua apalagi pandemi kemarin, semua perusahaan moving, istilahnya harus ada websitenya, harus ada mungkin marketplace-nya dan lain-lain gitu ya. Nah, itu akan menambah jumlah data yang ada di cloud seperti itu. Nah, kita harus kelola seperti apa seperti itu. Nah, ini saya pengen menyederhanakan mindset dulu bahwa data itu apakah bentuknya hanya tabel gitu ya. Karena saya pengen mungkin Bapak Ibu di perusahaan punya data yang berupa gambar. Apakah itu data? Itu termasuk data Bapak Ibu. Jadi data tidak hanya berupa tabel seperti ini. Data bisa berupa sebuah gambar. Jadi kalau Bapak Ibu tahu di dunia medis itu dikumpulkan data scan paru-paru orang yang kena COVID sama nggak kena COVID. Nah, kalau kemarin-kemarin butuh dokter, kemudian itu hanya dimasukkan dalam mesin, kemudian mesin itu dimasukkan gambar yang seperti ini, mesin itu bisa mendeteksi orang ini COVID apa tidak. Nah, itulah dari klasifikasi gambar Bapak Ibu. Kemudian apakah selama ini kita bilang bahwa kalau kita komentar seenak kita seperti ini dengan kata-kata yang mungkin campur aduk, apakah bisa diolah? Bu, bisa ya, namanya ini keilmuan text mining Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau misalnya yang Twitter gitu ya, Twitter itu orang bisa mengelola, orang itu dengan kata kunci Jokowi itu sentimennya positif apa negatif sih? Saya punya perusahaan nih, perusahaan Resto Enak Eco misalnya. Nah, saya punya website, kemudian saya punya membiarkan pelanggan saya untuk komen di situ. Nah, saya sebenarnya pengen kira-kira ya kalau misalnya 10 ya bisa dibaca ya secara cepat. Katakanlah misalnya ada 2000 data gitu. Apakah kita harus membaca satu persatu gitu ya. Nah, itu bisa pakai algoritma untuk mengelola kira-kira ini sebenarnya orang dengan resto saya ini sentimennya positif apa negatif. Nah, itu bisa dikelola juga. Jadi mindset-nya adalah data itu tidak hanya berupa tabel, tapi bisa gambar, bisa yang tidak terstruktur seperti ini, Bapak Ibu. Oke, baik. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah kita membuka gambaran dulu untuk hari ini. Jadi sebenarnya kata John, kita itu tenggelam dalam data, tapi kita miskin terhadap pengetahuan. Jadi perusahaan kita punya banyak data harian, misalnya transaksi, data apapun itu, marketing dan lain-lain. Tapi sayangnya ya udah dibuat pencatatan aja gitu ya. Tapi kita tidak membreakdown kira-kira data ini kira-kira bisa mengenali pola nggak? Polanya seperti apa misalnya? Ini fungsinya untuk perusahaan saya kira-kira bagus diapakan? Sehingga saya keluarkan kebijakan apa misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Arahnya nanti ke situ Bapak Ibu. Pengelolaan data itu buat apa? Nah, nanti arahnya adalah ke arah situ. Nah, ini Bapak Ibu jadi ada data, informasi, dan knowledge atau pengetahuan. Jadi data itu ya sesuatu yang fakta seperti ini. Nah, habis ini Bapak Ibu kita coba studi kasus ya.
Jadi data mentah, contoh misalnya hari ini ada transaksi orang beri martabak 2 di resul saya, kemudian kemarin ada 4, kemarin lagi ada 5, kemarin lagi ada 7, itu data. Nah, informasi adalah misalnya, seminggu ini, gitu ya, seminggu ini ternyata, gitu ya, martabak jenis A dan jenis C itu paling laris misalnya. Nah, itu udah mulai dalam ini. Jadi mungkin digambarkan secara visual kalau data seperti ini. Nah, informasi ini sebenarnya udah masuk sedikit pola tertentu gitu ya. Sedikit informasi yang jauh lebih dalam. Nah, ketika kita masuk di knowledge itu adalah ketika kita punya data yang cukup besar, kemudian kita olah, kemudian muncullah sebuah knowledge. Knowledge itu adalah solusi Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu selama ini hanya memakai sampai di informasi di perusahaan Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu saya harapkan bisa mengelola sampai dari sisi knowledge. Nah, maka dari itu nanti insya Allah saya akan coba teori dan praktek-prakteknya ini akan saya pakai software. Jadi software ini bisa Bapak Ibu langsung terapkan ke perusahaan Bapak Ibu, bisa dipakai untuk mengelola data Bapak Ibu seperti itu. Baik. Nah, ini adalah knowledge, misalnya kalau polanya adalah ternyata item ini dan item ini, katakanlah ya, ini dibeli secara bersamaan misalnya. Udah muncul pola tertentu misalnya seperti itu. Kalau tadi misalnya, ternyata hari ini ada sekian yang beli ini gitu ya. Ini yang bentuk ini sekian yang beli ini misalnya seperti itu. Kita nanti dengan contoh supaya jauh lebih jelas. Nah, ini adalah data, informasi, dan pengetahuan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mulai membuka data di perusahaan Bapak Ibu yang kira-kira, ini data ini bisa saya lanjutkan, saya kelola lagi, lebih dalam lagi, misalnya seperti itu. Baik, saya coba ya Bapak Ibu. Nah, ini akan ada aktivitas kelas sebentar saja. Saya sebenarnya saya nggak tahu kalau kelasnya ini jumlahnya berapa ya. Coba saya cek dulu. 15. Ini aja mungkin ya. Pribadi aja Bapak Ibu nanti Bapak Ibu boleh ngetik secara langsung aja gitu ya. Ngetik secara langsung aja. Nah, saya jelaskan dulu bahwa saya punya data gitu ya. Jadi kira-kira tujuan dari aktivitas kelas ini adalah bagaimana sih Bapak Ibu bisa membaca secara sederhana dari sebuah data ini gitu ya. Kira-kira data ini bisa saya apakan? Kira-kira data ini menimbulkan informasi apa? Kira-kira data ini menimbulkan knowledge apa sehingga saya sebagai pemimpin perusahaan bisa mengeluarkan sebuah kebijakan seperti itu. Oke, saya jelaskan dulu, nanti saya kasih waktu misalnya ada pertanyaan. Bapak Ibu, ini adalah data pengunjung gym setiap hari, Senin sampai hari Minggu. Ini data saya observasi selama 1 tahun. Dari jadi gym ini buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dari Senin sampai hari Minggu. Kalau Bapak Ibu sebagai pemilik gym ini gitu ya, kira-kira ada informasi penting apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan sehingga Bapak Ibu mempunyai sebuah ide atau kebijakan. Contoh misalnya, ternyata data dalam 1 tahun ini setelah saya observasi adalah hari Senin itu cukup sedikit banget yang datang gitu ya pengunjungnya. Jadi saya katakanlah Pak Yeri ini sebagai pemilik gym ini, saya maunya adalah hari Senin ini saya liburkan, misalnya seperti itu. Karena kalau saya punya karyawan harus kerja dari Senin sampai Minggu, nggak ada libur, pasti nggak betah nih karyawannya gitu ya. Jadi karena saya mau efisiensi bahwa Senin ini pengunjungnya ini cukup sedikit gitu ya, cukup sedikit ya udah saya liburkan, misalnya seperti itu. Oke, itu contohnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menulis bahwa Senin ini saya observasi dari data ini Bu Lia ternyata Senin ini sepi.
oh saya sebagai pemilik saya pengen ngeluarin kebijakan bahwa saya liburkan deh. Karena apa? Ya, karena pegawai juga butuh libur. Karena saya nggak mungkin meliburkan di hari Minggu, karena hari Minggu malah rame gitu. Nah, misalnya Pak Denny punya kebijakan yang beda lagi. Kalau misalnya Senin ini cuma sedikit, saya pengennya Senin ini saya diskon 50%, Bu. Gitu. Saya nggak mau ada hari libur. Saya anti libur misalnya seperti itu gitu ya. Saya nggak mau ada libur. Saya pengen full service misalnya seperti itu. Nah, bisa juga gitu ya. Misalnya orang memang sudah percaya ke gym itu dan dia butuh nge-gym di situ. Wah, hari Senin diskon nih. Ya udah deh, saya tetap mau di situlah seperti itu. Mungkin Pak Denny juga bisa memikirkan hal yang lain di mana ya udah shift aja hari Senin itu pegawainya cuma sedikit, kan bisa juga, nggak salah juga ide dari Pak Denny gitu. Nah, ada pasti beda-beda Bapak Ibu, tidak ada hal yang salah, tidak ada hal yang benar gitu ya. Mungkin kita nanti diskusi kira-kira Bapak Ibu dapat ide apa dari yang seperti ini. Nah, sebuah informasi atau kebijakan itu tidak hanya dari segi apa ya, keuangan gitu ya, tidak hanya dari segi yang tadi misalnya pengeluaran kebijakan, bisa juga dari segi maintenance misalnya. Oh, ternyata jam ini itu jam yang cukup sepi misalnya. Nah, saya mau jam sekian sampai jam sekian buat maintenance deh Bu, supaya orang-orang gym ini tetap nyaman bahwa gymnya itu bersih misalnya seperti itu. Nah, monggo silakan. Apapun itu ide dari Bapak Ibu silakan keluarkan. Saya mungkin sambil saya nanti minum dan istirahat, saya tunggu 15 menit gitu Bapak Ibu ya. 15 menit berarti sampai jam ini 40, berarti sekitar 55 ya Bapak Ibu ya. 55, nah kita akan membahasnya gitu ya Bapak Ibu. Boleh silakan catat dulu gitu ya. Catat dulu, nanti kurang 5 menit baru mulai diketik, silakan. Gitu. Mulai diketik di chat box seperti itu. Bapak Ibu ada yang ditanyakan mungkin mengenai tugas Bapak Ibu, aktivitas kelas sih sebenarnya ya. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo silakan. Bisa langsung unmute atau lewat chat. Ada yang masih bingung, Bu? Nanti saya akan jelaskan kembali. Monggo silakan. Sudah memahami nggih Bapak Ibu nggih? Sudah? Sudah nggih Bu Rizka sepertinya nggih? Sudah Bu ya. Oh nggih, baik. Monggo Bapak Ibu 15 menit. Jadi monggo Bapak Ibu kira-kira dari data observasi gym selama 1 tahun ini gitu ya, Bapak Ibu misalnya boleh, oh ini ada contekan ya, nggak boleh saya hapus ini. Saya kok lupa ya ada contekannya. Nah, apapun ide itu dari segi maintenance, dari segi supaya menghasilkan banyak uang, dari segi diskon, dari segi apapun silakan gitu. Oke, baik 15 menit sampai 19.55 Bapak Ibu. Silakan. Saya off dulu ya Bapak Ibu, off kamera dulu sebentar. Nanti silakan langsung di chat. Baik. Monggo silakan Bapak Ibu semuanya bisa dikerjakan dulu, nanti jawabannya bisa dijawab di kolom chat. Sebelumnya Bapak Ibu ini tadi ada yang baru join nggih? Atas nama siapa mungkin bisa raise hand? Baik. Sepertinya sudah banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, dari dari data yang cukup sederhana gitu ya dalam bentuk tabel Bapak Ibu bisa memikirkan banyak hal sekali gitu ya tentang bagaimana sih kalau Bapak Ibu ini pemilik gym ini gitu ya, mau diapain gitu. Dari data yang saya kumpulkan 1 tahun ini saya mau ngapain nih? Apakah data ini cuman ya udah dicatat selesai? Ternyata cukup banyak ide gitu ya Bapak Ibu. Saya bahas dari atas dari Pak Yeri misalnya, pengunjung rame di pagi hari dan sore sebaiknya ditambahkan menu sarapan sehat di pagi hari dan snack gitu. Waduh, ini ide bisnisnya di-expand ya. Jadi
nggak hanya nggak hanya nggak hanya apa gym aja. Oh, saya mau mungkin menambahkan dari segi ini Bu, misalnya dari segi saya tambahkan kantin gitu ya. Kalau orang habis olahraga kan lapar gitu ya. Nah, itu ide yang bagus juga Bapak Ibu gitu ya. Jadi seperti itu, kemudian contohnya di-expand. Kalau dari Ibu Puput ini jam sekian ditiadakan gitu ya. Kemudian karena kunjungannya sepi, kemudian hari Senin eh, oke, jadi lebih baik kunjungan di ini 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 saya kalau jadi karyawan ini enak jadi karyawannya Bu Puput ya. Mengerti sekali dengan karyawannya gitu ya. Karyawan juga manusia, harus butuh istirahat gitu ya. Oke, jam sekian harus istirahat gitu ya. Oke. Jadi mengeluarkan sebuah kebijakan. Oke, kemudian digunakan untuk maintenance juga. Oke. Karena yang dipikirkan kan tidak hanya memaksimalkan penghasilan juga ya Bapak Ibu. Jadi harus memang maintenance-nya. Kalau orang misalnya di gym itu kotor dan lain-lain kan nggak nyaman juga nih. Kemudian saya bahas sedikit-sedikit ya. Kemudian dari Pak Agil menambahkan fasilitas. Nah, ini kalau Pak Agil pokoknya harus cuan, cuan, dan cuan gitu ya. Nggak apa-apa, ini pebisnis jati ini. Jadi kan kalau karyawan bisa gantian Bu gitu. Oke, yang penting kan saya gaji besar gitu. Bisa juga gitu ya. Segmentasi bisnis kan beda-beda gitu ya. Kan tetap bisa jalan. Kemudian saya mau buat acara, kemudian yang menarik pengunjung untuk jam 9 sampai jam 10 gitu Bu, misalnya supaya mungkin nanti penghasilan juga lebih tinggi. Kalau masalah karyawan mungkin bisa gantian, bisa jadi mungkin karyawannya digaji lebih besar gitu ya, mungkin juga nggak keberatan juga gitu ya. Banyak hal gitu yang bisa dipikirkan. Kemudian kalau dari Pak Ardi, Pak Ardi ini kalau saya melihat dua sisi ya. Satu sisi adalah yang paling banyak dikunjungin. Nah, itu dimaksimalkan. Misalnya, jumlah fasilitasnya katakanlah seperti apa. Kalau misalnya hari-hari Minggu ini cukup banyak pengunjung, saya tambahin fasilitas apa nih gitu. Saya kasih promo apa nih gitu. Kemudian misalnya pengunjung misalnya jam 9 sampai jam 10 ini sepi. Saya mau promosi lah gitu ya. Mau saya tambah promosi misalnya harganya lebih murah misalnya atau berapa kali lipat gitu misalnya. Jauh sekali diskonnya misalnya seperti itu. Kemudian ada penyesuaian harga gitu ya. Jadi ini kalau saya sekilas gitu ya, saya sekilas menganalisis ada dua sisi yang dipandang gitu ya. Kemudian dari Mas Afrizal ini hari Senin ini dikit, ya udah libur aja gitu ya, daripada libur di weekend gitu ya, saya nanti rugi lebih banyak. Nggak salah juga gitu ya, karena memang mungkin efisiensi katakanlah Senin itu tetap masuk juga tetap sepi misalnya, katakanlah seperti itu, ya udah libur aja sekalian saya supaya bayarnya juga nggak mahal ke karyawan saya misalnya seperti itu. Kemudian hari Sabtu Minggu paling banyak pengunjung. Nah, ini juga ide juga ya, jamnya diperpanjang misalnya seperti itu. Bisa jadi orang kadang-kadang pulang kerja apalagi weekend ya pengen nge-gym gitu ya. Nah, bisa juga diperpanjang gitu ya. Banyak hal yang bisa dianalisis Bapak Ibu. Kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis, nah idenya ini ada free jus orange gitu ya. Saya tertarik ini Pak. Jadi cukup banyak ide ya. Ini Pak Yeri tadi ada ide lagi gitu, maintenance. Oke. Mas Muhammad Irwanto menerapkan jam kerja setengah hari. Oke, bisa juga ya. Setengah hari deh, saya nggak mau kira-kira rugilah di hari Senin gitu ya. Jadi setengah hari aja boleh juga gitu. Kemudian di hari Minggu menambahkan varian senam sehingga bisa memaksimalkan pengunjung. Boleh juga gitu ya, memaksimalkan hal yang sudah maksimal. Oke. Kemudian
Mas Muhammad Afingga, gitu ya Bapak Muhammad Afingga, tetap melakukan 2 shift. Shift 1 mulai jam 6 sampai jam 9 untuk pergantian shift jam 10 sampai jam sekian. Oke. Itu hal yang logis juga ya. Kenapa ya? Menarik juga. Karena kadang-kadang orang bekerja jam 6 sampai jam 6 itu sekitar 12 jam gitu ya. Ya mungkin pegawainya juga nggak banyak yang betah gitu ya, katakanlah seperti itu bisa juga gitu. Jadi shift-nya harus jelas Bu. Oke gitu ya. Kemudian ada Pak Nanang, hari Senin karena sepi pengunjung mungkin bisa dibuat jadwal piket saja sambil maintenance alat boleh ya gitu ya, agar pengunjungnya tetap nyaman di hari-hari berikutnya. Kemudian bisa juga dibuat istirahat gitu ya, briefing dan lain-lain. Oke, banyak ide yang bisa diinikan. Untuk hari weekend bisa ditambah olahraga yang lain. Oke. Gitu ya, lebih banyak variansnya gitu ya. Lebih banyak orang yang tertarik. Kemudian nah, ini juga menarik ini Bu Stia Karnia ini. Bundling Bu, bundling promo misalnya katakanlah apa ya, bundling promo katakanlah. Saya tahunya ini ya, saya belum punya ide, tapi misalnya kalau beli barang ini sama ini lebih murah, misalnya kayak gitu ya. Pandangan saya bundling itu seperti itu. Nah, itu bisa juga ya, Bapak Ibu gitu ya. Jadi banyak sekali ide yang bisa dimaksimalkan maintenance. Oke. Kemudian ada Pak Denny, menambah fasilitas. Oke. Kemudian coffee break. Oke. Oke, di jam tertentu agar pengunjung lebih tertarik. Oke, boleh juga gitu ya. Mungkin sambil memperkirakan kira-kira apakah ada hal-hal yang lain yang perlu dilakukan. Nah, itu perlu observasi lebih lanjut. Oke, shift middle. Nah, ini juga memikirkan karyawannya gitu ya. Bundling, promo keanggotaan di jam kerja. Oke, boleh juga gitu ya. Tapi nanti banyak pegawai yang kabur, Bu. Gitu ya, kaburnya kemana, nge-gym gitu, waduh. Gitu ya. Oke, di jam kerja bisa juga sih gitu ya, jam kan banyak segmentasinya, nggak hanya orang-orang kantor gitu ya, banyak hal gitu ya, bisa juga gitu ya, nggak ada yang salah. Kemudian penambahan jam operasional di malam hari pada jam kerja Senin sampai Jumat misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti Bu Setia Karnia ini sebagai pemilik gym ini misalnya observasi datanya ini lebih dipanjangkan lagi, misalnya 2 tahun gitu ya, atau mungkin Bu Karnia ini bisa mencoba selama 1 bulan gitu ya, katakanlah kalau saya buka jam malam ini kira-kira gimana? Kok ternyata lebih banyak ya, kan di sini datanya sampai jam 6 sore. Semisal Bu Karnia ini menambahkan sampai jam 8 malam gitu ya. Ternyata pengunjungnya kok lebih banyak lagi. Nah, itu nggak ada salahnya juga. Jadi Bu Karnia ini memainkan data, kira-kira ada hal yang baru lagi nggak kalau saya seperti ini gitu ya. Cukup menarik. Kemudian ada Pak Yosa, hari Senin sepi karena awal masuk kerja setiap minggunya. Oke. Gitu ya. Jadi mungkin ada kebijakan karyawan libur atau seperti apa gitu ya Pak Yosa ya. Kemudian Bu Yesi promo gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi cukup banyak ya Bapak Ibu. Nah, inilah yang saya cukup terima kasih Bapak Ibu, banyak sekali ide yang cuman data dalam bentuk tabel seperti ini, ada muncul banyak ide bisnis, banyak bagaimana mengelola sebuah bisnis gitu ya, cukup banyak. Jadi Bapak Ibu mungkin di perusahaan Bapak Ibu atau Bapak Ibu sebagai pemilik owner perusahaan mulai bisa melihat data-data yang selama ini tercatat dalam sistem, kira-kira ini bisa saya apakan nih? Kira-kira ini saya buat kebijakannya seperti apa? Kira-kira ini mau saya apakan gitu ya. Jadi Bapak Ibu mulai menggali data-data yang tidak hanya dikumpulkan setiap hari sebagai data operasional, tetapi mulai dipandang sebagai data itu adalah value yang bisa cukup besar impact-nya buat bisnis saya, buat perusahaan saya ketika saya kelola seperti itu. Nah, itulah intinya yang pengen saya simpulkan Bapak Ibu dari kita membaca sebuah data yang cukup sederhana, kemudian Bapak Ibu memiliki banyak sekali ide gitu ya. Nah, itu sudah cukup
tersampaikan gitu ya, maksud saya data itu harus diapakan Bapak Ibu. Baik, sedikit lagi gitu ya. Contohnya ini keluar kebijakan gitu ya, penataan jam kerja, kemudian penataan shift gitu ya. Dan tadi lumayan banyak ide gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bermain di dalam knowledge, value-nya akan lebih besar. Nilainya akan lebih besar data tersebut. Jadi ini adalah segitiga terbalik ya Bapak Ibu ya. Kalau data itu enggak adalah sebuah informasi yang mentah. Jadi value-nya kecil sekali. Ketika Bapak Ibu mengolah data ini menjadi sebuah informasi, value-nya lebih besar. Apalagi knowledge lebih besar lagi. Nah, itu yang ingin saya sampaikan dari saya jelaskan kenapa kok kita harus mengolah data gitu Bapak Ibu. Baik. Kemudian dengan data itu, dengan knowledge kita bisa memprediksi. BMKG bisa memprediksi cuaca 4 hari ke depan gitu ya. Jadi bukan hal yang seperti Mbak Rara gitu ya. Jadi itu adalah memang based on data yang dikumpulkan setiap harinya, kelembapan udara berapa, ininya berapa dan dicatatkan sehingga dia bisa memprediksi seminggu ke depan ini kira-kira cuacanya seperti apa gitu ya. Prediksi namanya, prediksi bisa ini ya, bisa benar skalanya bisa 90%, bisa 99% gitu ya, karena kita mainnya adalah algoritma gitu ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, jadi data, informasi, pengetahuan bisa menjadi sebuah kebijakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, apa sih data mining itu sendiri? Data mining itu sendiri sederhananya adalah kita punya data, sekali lagi data itu bukan hanya bentuknya data tabel, tapi bisa juga gambar, bisa juga tadi kata-kata yang tidak terstruktur seperti komentar gitu Bapak Ibu, kemudian diolah, kemudian mendapatkan sebuah knowledge seperti itu. Jadi apa sih data mining itu? Data itu adalah mencari sebuah pola atau hubungan dalam data. Jadi data yang kita kumpulkan dalam sekian tahun ini, gitu ya, katakanlah 2 tahun, 3 tahun, ini ada pola apa di dalamnya? Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau mengolah data kita yang selama ini tertumpuk dalam perusahaan kita, langkah-langkahnya apa? Yang pertama adalah harus ada himpunan datanya. Harus ada datanya dulu. Bu, datanya harus berapa? 10, 20, atau 30? Namanya data mining, menggali data. Datanya harus cukup besar supaya kita mendapatkan sebuah pola, Bapak Ibu. Kemudian diolah pakai algoritma, akhirnya muncullah sebuah pengetahuan. Oke, baik. Kita tinggal sampai 20 menit lagi ya. Baik. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan sebuah data, Bapak Ibu, di sebuah perguruan tinggi. Katakanlah ini Bu Riza mau memprediksi mahasiswanya ini lulus tepat waktu apa enggak gitu. Dari apa? Dari kriteria, dari fitur IPK-nya berapa? Semester 1, 2, 3, 4. Kemudian gendernya apa? Dia kerja atau full kuliah gitu ya. Karena seperti itu. Nah, Bu, kenapa kok IPK-nya nggak sampai semester 7 atau 8 gitu? Ya jangan Bapak Ibu. Nah, kita kan mau memprediksi. Jadi IPK-nya kalau memprediksi sampai kriterianya sampai IPK semester 8 ya nggak memprediksi gitu. Udah mau lulus udah nggak bisa diselamatkan mahasiswanya gitu ya. Jadi kenapa dipotong sampai semester 4 supaya semester 4 itu Bu Risa itu tahu bahwa 80% ini lulusnya bakal telat nih, angkatan ini misalnya seperti itu. Bu Risa mengeluarkan program bahwa kebijakan, saya pengen yang udah tanda-tanda semester 4 gitu ya, yang diprediksi dengan algoritma lulus gak tepat waktu, ini dijaring, dikumpulkan dalam sebuah kelas, kemudian dikatakanlah dibimbing atau seperti apa supaya masih ke on track-nya, lulus tepat waktu misalnya. Nah, itulah salah satu contoh salah satu kebijakan yang sangat
bermanfaat Bapak Ibu, sehingga Bu Risa punya mahasiswa ini nggak telat-telat lulusnya. Nanti kan impact-nya ke banyak hal seperti itu. Nah, itu contoh salah satunya Bapak Ibu. Oke, kemudian, nah ini contohnya kalau ini nanti Bapak Ibu pakai, jangan khawatir. Nanti di dalam kelas ini saya memang akan mengajarkan cara perhitungan matematikanya, tapi secara sederhana Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu gunakan software untuk mengelola data yang cukup besar. Saya nanti akan ajarkan pakai yang namanya Rapid Miner Bapak Ibu untuk mengelola data Bapak Ibu. Oke, ini adalah contoh algoritma. Ini tadi kayaknya yang ditanyakan Pak Afrizal ya. Ini contoh klasifikasi, di mana klasifikasi mahasiswa tepat waktu atau tidak. Dan ketika kita bermain dengan klasifikasi, itu harus ada outputnya. Gitu. Di sini outputnya adalah mahasiswa itu status kelulusannya, tepat waktu apa tidak. Nah, ketika data itu dikelola, kemudian dikelola lagi pakai algoritma, akhirnya muncullah, gitu ya. Ketika algoritmanya pakai decision tree, muncullah pohon keputusan seperti ini. Jadi, katakanlah Pak Afingga ini sebagai pemilik PT gitu ya, perguruan tinggi. Oh, ternyata status mahasiswa ini adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh untuk mahasiswa itu diprediksi tepat waktu apa tidak. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ketika ada data baru, ini loh ada data baru namanya Lia gitu ya, dengan IPK semester 1, 2, 3, 4 itu sekian. Kemudian statusnya adalah bekerja. Nah, ini bisa diprediksi kira-kira tepat waktu apa enggak. Nah, itu nanti fungsinya ke arah situ. Jadi data itu dikumpulkan membentuk sebuah model. Ketika ada mahasiswa dengan ciri-ciri tertentu, akan bisa diprediksi dia lulus tepat waktu apa tidak. Sederhananya seperti itu, Bapak Ibu. Oke, nah ini mungkin Bapak Ibu nggak akan asing. Ini nanti yang ditanyakan Pak Afrizal juga. Ini termasuk clustering ya. Mungkin Bapak Ibu nggak akan asing beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ketika 2020 melihat di TV-TV, oh ini COVID persebarannya Jatim, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru gitu ya. Ini dari mana datanya? Ini orang-orang TI yang bekerja gitu ya. Kita pun orang non TI sebenarnya bisa mengelola dari data itu bahwa akan mengklasifikasikan. Kalau klasifikasi harus punya output. Kalau clustering bentuknya hanya data-data Bapak Ibu. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan breakdown bahas satu persatu. Contoh data orang ODP berapa, PDP berapa gitu ya. Datanya dicatat gitu ya, nggak ada outputnya, cuman data gitu ya, terkonfirm berapa, dan dia akan di-cluster. Nah, algoritma clustering ini akan mengelompokkan dengan sendirinya, oh bahwa daerah ini punya karakteristik tersendiri. Oh, ini daerah merah, ini kuning, ini daerah biru, seperti itu. Nah, ini kayaknya mohon maaf ya Bu Rizka. Kok ya pas tepat ini daerahmu ya Bu Rizka ya, Trenggalek ya. Kok saya baca lagi ingat Bu Rizka, domisilinya Trenggalek. Jadi itu Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu nggak asing pasti melihat seperti ini. Apakah nanti saya bisa membuat seperti ini, Bu? Bisa banget Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu bisa punya datanya. Nah, nanti bisa diskusi juga ya dengan kami, dengan Institut Asia, dengan saya, mungkin pengampu atau Pak Lukman. Kita kira-kira saya punya data ini. Kira-kira bisa nggak dibuat seperti apa gitu ya. Nah, monggo gitu ya Bapak Ibu. Hari ini gambaran dulu, kemudian ini Bapak Ibu, ini juga algoritma asosiasi, gitu ya. Nanti akan saya jelaskan juga gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu suka belanja di luar negeri, contohnya Amazon gitu ya, ketika saya mau membeli sesuatu buku gitu ya. Nah, di bawah ini akan disarankan bahwa oh buku ini dibeli. Nah, ini kayaknya idenya siapa saya tadi lupa, Bu Karnia atau siapa, dibundling gitu. Nah, bisa juga bundling harga. Kira-kira kalau kamu beli buku ini, biasanya orang itu beli buku ini dan ini loh. Ini dari mana? Dari data transaksi yang sudah diolah pakai algoritma sehingga ketemu ini, jodohnya ini, jodohnya ini.
Bisa juga mungkin di sini ada bundling harga. Kalau kamu beli ini dan ini harganya lebih murah loh. Nah, itu sudah ada di situs Amazon.com, Bapak Ibu. Itu apakah itu manual mengklasifikasikan, ini kan tidak. Itu pakai algoritma. Contohnya adalah algoritma asosiasi. Mengetahui sebuah hubungan dalam sebuah data transaksi, kira-kira data ini bisa jadi berasosiasi dengan item yang mana. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Jangan khawatir, mungkin nanti perhitungannya cukup sederhana. Nanti kita prakteknya adalah memakai software, Bapak Ibu. Nah, itu yang bisa saya jelaskan, Bapak Ibu. Nah, ini contohnya juga. Misalnya Bapak Ibu punya Indomaret nih, perusahaan Indomaret. Saya nata barangnya itu kayak apa? Gula ini harus dekat sama siapa? Itu bisa juga pakai algoritma asosiasi. Gitu. Apakah itu impact Bapak Ibu? Kalau memang data itu dikumpulkan dengan benar-benar, karena ini main psikologi, jadi main psikologi kalau orang beli roti itu harus dekat sama selai misalnya seperti itu. Jadi itu juga ada ilmu psikologinya gitu ya Bapak Ibu. Tapi apakah harus selalu seperti itu ya? Nah itu tergantung data transaksi. Sekali lagi tergantung data transaksinya ketika diolah, dia polanya seperti apa, seperti itu. Nah ini text mining yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu nggak akan asing. Jadi apakah seperti ini tuh bisa Bu dikelola gitu? Ini kan kayak cuitan yang seenak-enaknya gitu. Ini bisa Bapak Ibu. Jadi ini juga udah pernah dipublish di TV ketika pemilihan Jokowi dan Prabowo. Jadi dilakukan pengolahan dengan algoritma bahwa sentimen orang terhadap Jokowi melalui cuitan di Twitter itu kira-kira lebih banyak yang negatif atau positif gitu. Nah, itu ternyata sekian hasilnya dan ini pernah muncul di TV, di TV pernah. Jadi kalau bisa dilihat ini kan, nah ini nggak tahu ya tanggalnya tanggal berapa. Oke, ini tanggalnya adalah hanya hanya tanggal sekian Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa ditambah data cuitan yang lebih besar sehingga memang istilahnya lebih valid sentimen analisisnya. Nah, misalnya seperti itu. Ini adalah contoh-contoh kenapa sih data harus dikelola Bapak Ibu dan contoh di sekitar Bapak Ibu bahwa inilah pengelolaan data seperti itu. Jadi sekarang sistem informasi harus beralih ke smart information Bapak Ibu. Jadi kalau dulu cuman sistem informasi gizi, desa Sukamaju, anak ini berat badan sekian, ini sekian, bulan sekian. Nah, sekarang mungkin pelayan publik sudah harus beralih kira-kira bahwa ini bayi supaya nggak diprediksi gizi buruk atau seperti apa, harusnya sudah bisa diprediksi dengan kriteria tertentu seperti itu dan lain-lain. Oke. Jadi terus bergulir ya Bapak Ibu. Jadi industri 1.0 sekian sampai sekarang society 5 ya, 5.0. Kemudian ini juga contoh perusahaan yang dia itu nggak punya research Bapak Ibu, tapi dia mengolah sebuah knowledge. Contoh Google. Google ini dia nggak punya, dia adalah sebuah media iklan terbesar. Tapi dia nggak punya apa yang mau diiklankan. Dia adalah orang lain yang akan mau mengiklankan. Nah, kemudian Bapak Ibu menyadari nggak kira-kira kalau misalnya habis buka tentang sepatu nih, kok di Instagram saya iklan-iklannya tentang sepatu ya? Nah, seperti itu. Nah, dia mengelola konten itu Bapak Ibu. Kalau nggak salah kan sekarang Facebook dan Instagram itu kan satu pengelola ya kalau nggak salah. Nah, itu kemudian ada Amazon, ada Traveloka, apakah dia punya hotel, pesawat? Tidak. Tapi dia mengelola sebuah knowledge. Kira-kira, ternyata pesawat hotel ini yang paling murah misalnya. Pesawat ini paling murah misalnya seperti itu. Nah, itu dikelola gitu ya pengetahuannya. Gojek, apakah dia punya angkutan kendaraan? Tidak. Tapi dia mengelola, Gojek ini mengelola bagaimana sih kira-kira kalau mau kira-kira mau GoFood tertentu, ini loh yang ditawarkan seperti itu. Dia mengelola knowledge. Kemudian data mining cukup banyak
irisannya Bapak Ibu ada machine learning dan lain-lain. Nah, nggak usah bingung Bapak Ibu, nanti kita fokus satu hal aja. Yang penting tujuan dari kami adalah Bapak Ibu tertarik dulu mengenal data science, bisa praktek menggunakan software, bisa menerapkan. Setelah itu mungkin Bapak Ibu bisa explore lebih dalam lagi, seperti itu. Oke, itu saja Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan. Bapak Ibu mungkin bisa membaca banyak textbook gitu ya. Ada buku bahasa Indonesia juga Bapak Ibu. Nanti terserah, ini tidak wajib gitu ya Bapak Ibu, cuman saya menyadur materi-materi saya dari beberapa referensi di sini, karena sebenarnya buku luar negeri itu jauh lebih manusiawi ketika menjelaskan, cuman memang kita harus belajar ekstra di bahasanya gitu ya, tetapi benar-benar istilah step by step dijelaskan seperti itu. Nah, nanti ada beberapa latihan yang saya ambil dari sini Bapak Ibu. Tapi nanti tenang aja, sudah saya terjemahkan seperti itu. Nah, itu saja mungkin Bu Rizka yang bisa saya sampaikan hari ini pas gitu ya, 2019 jam 8:30. Bapak Ibu mungkin 5 menit ada yang ditanyakan, monggo silakan. Saya kembalikan ke Bu Rizka. Baik, terima kasih Bu Lia. Materinya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, cocok nih buat Bapak Ibu yang sudah punya usaha gitu ya. Mungkin juga bekerja di perkantoran, industri, seperti itu bisa diterapkan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, kita kasih waktu dulu. Oke, mungkin Pak Yusa mau menyampaikan. Mau tanya sedikit Bu. Itu kalau kita analisa data nasabah gimana Bu? Indikatornya apa aja di data mining ini Bu? Oke, untuk menganalisis data nasabah ya Pak Yusa ya. Oke, silakan Bu Lia bisa langsung. Mungkin ada lagi Bu Rizka, satu lagi sekalian mungkin. Oke, yaudah. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan sambil Bu Lia menyiapkan untuk jawabannya. Pak Yeri kayaknya fokus banget ya Pak Yeri ya. Ngantuk kayaknya. Tadi memikirkan gym tadi Bu, memikirkan pegawainya. Betul. Oke, kayaknya nggak ada yang mungkin bertanya, saya langsung jawab dari Pak Yosa. Jadi Pak Yosa, data nasabah itu kalau nggak salah ya saya baca itu BCA yang sudah menerapkan kalau mau memberikan pinjaman ke nasabah nggak akan gegabah, dia punya faktor-faktor tertentu gitu ya yang bisa menganalisis bahwa kalau profil nasabah ini katakanlah dia pekerjaannya apa gitu ya, katakanlah nih ya swasta, PNS atau apa, kemudian kepemilikan rumah misalnya ya, dia kontrak atau punya rumah sendiri, kemudian dia punya keluarga berapa yang harus dibiayai, katakanlah 3, 4, kemudian dan beberapa faktor yang lain, misalnya single atau married gitu ya. Nah, itu bisa jadi si bank ini mengumpulkan data itu. Jadi dia memprofile data-data nasabahnya. Oh, kalau ini kayak gini, ini tak pinjemin ternyata tepat waktu. Nih, misalnya seperti itu. Kemudian kalau profilnya model kayak gini, ini bleset misalnya. Ini kayak gini. Nah, itu bank mengumpulkan itu cukup banyak datanya gitu ya. Kemudian ketika ada data baru, katakanlah, oh ada yang namanya nasabah ini namanya Lia, kemudian dia profilnya kayak gini. Sebelum saya pinjemin dia uang gitu ya, uang dari bank saya gitu ya, saya memprofil misalnya ini kayaknya lelet ini, misalnya nggak akan tepat waktu misalnya seperti itu. Nah, saya nggak akan pinjamkan gitu. Nah, itu bisa juga Pak Yosa seperti itu. Jadi pasti kriterianya nanti orang bank yang akan tahu gitu ya. Tapi Pak Yosa bisa mengelola itu gitu. Kalau misalnya Pak Yosa punya data setnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang pasti adalah kata kuncinya yang pertama adalah data gitu ya. Kemudian data itu terdiri dari faktor-faktor apa yang mempengaruhi gitu. Baru nanti mau diprediksi apa. Jadi datanya harus dicatatkan, katakanlah selama 2 tahun Pak Yosa ini punya Bank BRI gitu ya, selama 2 tahun, kemudian saya
datanya ini saya kelola dengan algoritma sehingga mungkin memunculkan sebuah pola. Jadi kalau misalnya saya sebagai nasabah baru mau pinjam, oh ini lelet nggak istilahnya, nanti bleset nggak pinjamnya gitu. Nah, itu kan kalau dari segi bisnis bisa mengurangi mengurangi kira-kira kerugian gitu ya Pak Yosa ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya Pak Yosa mungkin bertanya lebih lanjut, Bu, nggak usah bank deh. Kalau misalnya saya punya perusahaan nih, saya punya faktor 10 nih, Bu. Saya nggak tahu faktor mana yang harus saya ambil gitu ya. Dari 10 ini, apakah semuanya atau hal-hal yang paling penting gitu ya, sehingga saya nggak perlu nyatet banyak gitu ya. Nah, Pak Yosa, di dalam algoritma itu juga ada yang namanya kita punya 10 kriteria. Kriteria mana sih yang paling signifikan yang bisa kita pakai? Itu ada juga Pak Yosa. Jadi mungkin nanti nggak usah dipikirkan hitungannya seperti apa. Insya Allah nanti kalau cukup waktunya akan saya ajari pakai software gitu ya. Itu mungkin Bapak Ibu bisa langsung pakai nanti. Itu aja mungkin Pak Yosa. Kalau boleh tahu nama softwarenya apa, Bu? Oh ya, ini softwarenya boleh download yang namanya Rapid Miner. Gitu, Rapid Miner nanti diketik aja Bapak Ibu ada Rapid Miner. Oh, saya ketik ya, mohon maaf. Saya ketik dulu Rapid Miner. Nanti Bapak Ibu boleh mulai download kemudian mengeksplor gitu ya Bapak Ibu. Mungkin sebelum minggu ketiga gitu ya. Nanti akan saya sharing melalui Bu Rizka datasetnya. Bapak Ibu kalau mungkin otak-atik silakan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa diskusi di pertemuan ketiga gitu ya. Baik. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan Bu Lia untuk yang softwarenya nanti untuk Rapid Miner di Oh iya. Boleh. Nanti saya berikan linknya boleh atau mungkin langsung saya downloadkan, saya taruh di drive juga boleh Bu Rizka. Jadi nanti akan saya segera kabarkan. Cuman mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin, saya nggak sabar mau nyoba, monggo silakan nanti ketikkan Rapid Miner saja. Masih ada waktu ya Bu Rizka ya, 3 menit. Ya. Punten. Ya. Bapak Ibunya semangat ini Bu Lia. Mungkin Rapid Miner. Nah, ini Bapak Ibu nanti Rapid Miner nanti bisa langsung di sini Bapak Ibu, kemudian nanti tinggal bentar, ini kok ketutupan Bu Rizka, tapi begini ya Bu Rizka, ini kayaknya bakal trial Bu Rizka. Cuman nanti mungkin kita diskusikan dengan kampus gitu ya. Kalau pelajar itu trialnya setahun gitu ya. Saya nggak tahu ada perubahan atau tidak. Nanti kalau seandainya mentok-mentok bahwa hanya trial 14 hari kan kesulitan buat Bapak Ibu. Nih Bu Rizka, mungkin kita bisa ajukan untuk email sementara aja untuk selama 6 bulan yang berdomain @asia.id gitu nggih Bapak Ibu. Bu Rizka untuk istilahnya menginikan. Sebentar kok saya lupa ya downloadnya. Bentar. Nanti saya coba carikan Bapak Ibu. Ini saya downloadnya udah agak lama. Mungkin nanti saya ini kan berikan kabar selanjutnya ya Bu Rizka. Takut kemalaman ini Bapak Ibu yang kasihan. Siap. Nanti saya akan segera, mungkin Bapak Ibu yang mau explore mau silakan. Mungkin kalau ada portable. Nah, ini udah di-share Pak Yeri ini, betul yang Edu. Bisa dicoba, ya betul. Nanti kalau Edu itu dulu Pak, saya setahun yang lalu itu harus pakai email Edu bukan email bebas gitu. Jadi nanti pokoknya ada kesulitan nanti bisa diskusi Bapak Ibu. Nanti kalau memang mentok-mentok ya mungkin kami diskusikan dengan pihak UPTSI untuk memberikan email sementara hanya untuk praktek aja. Seperti itu. Terima kasih Bu Rizka. Oke, terima kasih banyak Bu Lia. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu sebelum
kita mengakhiri pertemuan kita hari ini mungkin cukup jelas. Sudah mulai mengantuk. Kasihan, mulai mengantuk ini Bu Rizka. Saatnya tidur loh. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, terima kasih banyak Bu Lia atas materinya. Jadi memang materinya sangat benar-benar bisa diaplikasikan di dunia kerja ya Bapak Ibu ya untuk data mining ini, dan banyak sekali metode yang bisa kita gunakan. Kayak tadi banyak juga media sosial ya yang sering kita pakai ataupun platformnya belanja gitu ya, e-commerce misalnya salah satunya warna oranye itu ya. Kalau kita belanja apa nanti gitu home-nya juga akan keluarnya adalah yang sering kita lihat gitu ya, kita search seperti itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu maaf ya agak sering. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini ya. Jangan lupa minggu depan kita tetap bertemu di jam yang sama Bapak Ibu ya. Cuma untuk minggu depan kita akan bertemu dengan dosen yang satu lagi ya, partnernya Bu Lia ini dengan Pak Lukman. Jadi nanti untuk discuss dengan Bu Lia kita akan bertemu di pertemuan yang ketiga. Seperti itu ya Bu Lia ya. Nah, nanti jika ada yang ingin ditanyakan, ya silahkan monggo Bapak Ibu bisa mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan saya seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas semangatnya yang luar biasa dan kerjasamanya yang juga luar biasa. Semoga pekerjaan Bapak Ibu semuanya juga diberikan kelancaran, dan sekali lagi terima kasih banyak Bu Lia atas materinya yang sangat luar biasa hari ini. Oke, sekian dulu Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Rizka, Bu Lia. Oke, sami-sami. Terima kasih Bu Rizka, Bu Lia. Sama-sama Pak Denny. Oke, silakan deh Bapak Ibu. Makasih Bu Lia. Oke, sami-sami Bu Putri. Izin Bu Rizka, terima kasih. Oke, sama-sami. Bisa live Bapak Ibu ya.